Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS SD. Disusun oleh saya, Zeni Zulaika, dengan NPM 2042300082. Sebelum kita lanjut, yuk kita bahas dulu latar belakang pembelajaran IPS di SD. Berdasarkan kurikulum Merdeka, berfokus pada pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual bagi siswa. Kurikulum ini tidak lagi memisahkan mata pelajaran IPS secara kaku, melainkan mengintegrasikannya dalam materi yang lebih luas, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan tema-tema kontekstual lainnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari IPS, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Pembelajaran ini melatih mereka untuk yang pertama memahami hubungan antara manusia, ruang, dan waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menghargai keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan empati dan rasa peduli terhadap sesama. Kemudian yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Baik, selanjutnya kita membahas tentang prinsip utama pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Pendekatan interdisipliner, IPS tidak lagi berdiri sendiri. Materi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi diintegrasikan dalam satu kesatuan. Contohnya, saat membahas tentang pahlawan lokal, siswa juga belajar tentang kondisi geografis daerah tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan bagaimana semua faktor itu mempengaruhi perjuangan pahlawan. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata yang relevan dalam kehidupan mereka. Misalnya, seperti proyek tentang sampah dan lingkunganku. Tidak hanya mengajarkan tentang kebersihan, tetapi juga tentang dampak ekonomi dan sosial dari sampah, serta solusi yang bisa mereka lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip utama pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Pembelajaran kontekstual yaitu materi pembelajaran diambil dari lingkungan sekitar siswa. Guru bisa mengajak siswa untuk mengamati pasar tradisional, balai kota, atau bahkan lingkungan rumah mereka untuk memahami konsep-konsep IPS secara langsung. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak abstrak. Selanjutnya, berpusat pada siswa yaitu student-centered. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa aktif mencari informasi, berdiskusi, dan menyajikan hasil temuan mereka. Ini melatih kemandirian dan keterampilan berpikir kritis. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang contoh implementasi di kelas. Tema seperti keluargaku, siswa bisa membuat pohon silsilah keluarga atau sejarah, menggambarkan denah rumah atau geografi, dan berdiskusi tentang peran masing-masing anggota keluarga atau sosiologi. Yang kedua ada tema ekonomi di lingkunganku. Siswa diajak untuk berkunjung ke pasar atau toko terdekat untuk memahami konsep jual beli dan interaksi ekonomi. Mereka bisa mewawancarai pedagang atau membuat simulasi pasar di kelas. Selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran IPS yang inovatif. Contohnya kegiatan di kelas. Yang pertama ada diskusi kelompok tentang isu-isu sosial, misalnya pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua ada studi kasus sederhana, misalnya menganalisis mengapa suatu desa berkembang. Yang ketiga bermain peran untuk memahami profesi dan peran dalam masyarakat. Slide selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran IPS yang inovatif, kegiatan di luar kelas. Yang pertama, kunjungan lapangan ke museum, pasar tradisional, atau kantor pemerintah setempat. Yang kedua, wawancara dengan tokoh masyarakat atau pengrajin lokal. Yang ketiga ada observasi langsung tentang lingkungan sekitar. Jadi, kesimpulan pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka yang pertama lebih bermakna dan terintegrasi, tidak hanya hafalan. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21, kritis, kolaboratif, kreatif,
Yang ketiga, membentuk karakter yang kuat dan peduli terhadap lingkungan sosial. Kemudian tantangan dan harapan. Yang pertama, guru perlu terus berinovasi dan mengembangkan diri. Yang kedua, dukungan dari sekolah dan orang tua sangat penting. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi muda yang adaptif dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.